Melihat dan juga mengamati begitu banyak sebetulnya target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah swasembada energi. Lalu kita kaitkan juga dengan target dari pemerintah, ya ini penambahan kapasitas pembangkit hijau 75 gigawatt atau sekitar 75% Pak, sampai dengan tahun 2040, artinya ada sekitar waktu 15 tahun begitu ya Pak untuk bisa tercapai. Bagaimana Anda melihat ini Pak Sugeng, dan juga sebetulnya kalau berbicara mengenai sumber EBT di tanah air ini seperti apa Pak dikaitkan dengan target pemerintah ini? Iya, sekali lagi kita menyambut baik ada semacam obsesi besar pemerintahan ini, dan menurut hemat kita semua harus dukung karena memang ini luar biasa. Dalam 15 tahun akan nambah listrik kita 103 giga, begitulah yang disampaikan Pak Hasyim, sebagaimana juga pernah disampaikan Pak Prabowo, di mana 75%-nya adalah renewable energy. Bahkan di dalam 75% renewable energy itu ada 5,3 giga PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini sesuatu yang ambisius bahkan menurut hemat kita. Karena apa? Bayangkan saja. Pemerintahan kita ini selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini listrik yang dikelola PLN itu kurang lebih 80-an giga saja. Bayangkan ini dalam 15 tahun mau menambah 100 giga. Apalagi di tengah 100 giga itu ada renewable energy. Saya barusan berkunjung ke Jeneponto, di mana di situ ada pembangkit listrik tenaga Bayu. Itu luar biasa bagus ya. Ini sekedar bagaimana nanti pilihan-pilihan apa yang mungkin bisa dibangun cepat. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga Bayu ini. Di Jeneponto itu ada 72 mega. Dengan capacity faktornya 42%. Itu bagus sekali. Nah, kembali kepada tadi bagaimana 75 mega hijau, energi hijau, itu harus ada ya regulasi pertama. Regulasi itu apa saja? Undang-undangnya. Undang-undang energi baru, energi terbarukan yang insya Allah memang akan segera kita undangkan karena sudah selesai, hampir selesai. Dan kedua adalah kebijakan energi nasional KEN yang oleh Dewan Energi Nasional. Itu pun kemarin di Komisi 7 sudah kita hantarkan sedemikian rupa, tinggal teken di meja Presiden. Dan ketiga adalah RUPTL, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik. Karena dengan itu maka rencana-rencana apapun harus by plan ada di RUPTL sebagai action plan. Memang ini sebuah berita yang mengejutkan bagi saya yang mengikuti ketika di waktu susun RUPTL tahun 2021 sampai tahun 2030 misalnya, EBT itu hanya sekian saja, tidak sebesar. Demikian juga di tahun 2025 sampai 2040 pun tidak sebesar 75 giga sebagaimana sering disampaikan oleh baik Pak Hasyim maupun Pak Prabowo. Tapi oke lah, kalau memang itu yang menjadi target dan itu bagus, tapi dengan konsekuensi harus dilakukan beberapa hal yang sangat-sangat strategis gitu loh. Nah, ini perlu dilakukan. Baik, ya. Pak Sugeng, tapi kalau kita lihat nih Pak ya, kita amati begitu, ini kan sumber EBT di dalam negeri masih bersifat intermittent begitu ya Pak. Kita lihat ada yang bersifat base load ini hanya untuk geothermal dan juga air begitu. Dan ini juga kalau dilihat sebetulnya kapasitasnya tidak terlalu besar terkait dengan supply begitu. Daerah penyuplai dengan daerah yang tinggi demand-nya ini tidak, artinya tidak, boleh dibilang tidak dekat. Bagaimana DPR menyikapi ini Pak? Menyikapi mismatch ini? Nah, inilah makanya tadi. Pertama adalah tentang regulasi berupa undang-undang, kebijakan energi nasional, dan ketika RUPTL. Nah, yang lain adalah infrastruktur dasar. Apa yang disebut dengan Nusantara Grid waktu itu setelah kita rancang. Atau super grid ya Pak ya? Atau super grid yang itu sekaligus smart grid. Kenapa demikian itu penting? Itu yang menyambungkan seluruh pulau di Indonesia. Karena sumber energi baru, energi terbarukan tersebar di berbagai tempat. Untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air sekarang yang besar memang ada di 20. Kalimantan itu di Sungai Kahayan, yaitu bisa dibangun kurang lebih 15 giga. Ini yang untuk baseload ya, karena PLTA adalah baseload. Dan juga di Membramo, Papua, bisa dibangun kurang lebih 20 giga. Nah, dua ini 35 giga baseload. Tetapi PLTA juga sangat tergantung debit airnya.
Nah, lantas tadi sebagaimana disebut, oh ya masih di Sumatera masih ada untuk baseload PLTA kecil-kecil hanya, kurang lebih kalau di total hampir 7 giga. Jadi 20 35 tambah 7 kurang lebih 42 giga potensi untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Hanya saja sekali lagi letaknya adalah di tempat seperti tadi. Membramo itu di Papua dan sementara tadi Kahayan ada di Kalimantan Utara dan juga di maka memerlukan transmisi super grid yang menyambung. Bahkan kami di Komisi 7 waktu itu sempat kita hitung. Baik. Biayanya kurang lebih 110 miliar US dollar untuk menyambungkan seluruh pulau-pulau di Indonesia, ada yang melalui jalur bawah laut dan sebagainya karena itu antara pulau dan sebagainya. Saya kira ini infrastruktur yang harus dibangun awal. Pertama adalah grid tadi. Nah, kedua lantas tentang tadi skema-skema investasi. Tidak mungkin kalau kita lihat perkembangan selama ini yang kalau hanya mengandalkan dalam hal ini misalnya PLN atau negara, bagaimana tingkat ketercapaian bauran energi yang kita rancang di tahun 2025 sebesar 23% saja tidak tercapai. Dipastikan tidak tercapai karena sekarang baru 14% di kelistrikan. Nah, lantas apalagi tadi dengan mau 103 giga dengan 75%-nya adalah tadi energi hijau dan renewable, saya kira lantas pilihan-pilihan itu menjadi penting. Baik. Yang misalnya pembangkit listrik tenaga Bayu bisa dibangun dengan waktu kurang lebih 2 tahun. Ini dari studi tapaknya dan sebagainya, karena menyangkut tentang kecepatan angin dan sebagainya. Dan sudah ada data-data itu. Misalnya di wilayah Pulau Jawa bagian selatan, ada di Sukabumi, ada di Garut, ada juga di Pangandaran dan juga di wilayah Pacitan dan seterusnya sepanjang pantai wilayah selatan Pulau Jawa besar dan di offshore wilayah utara Pulau Jawa juga bisa dibangun. Nah, ini kita sudah punya best practice tentang PLT Bayu angin dan itu relatif mudah dibangun. Baik, tadi menyampaikan untuk bisa mengatasi permasalahan intermittent dan mismatch ini utamanya kalau dari DPR sendiri mungkin dukungannya berupa regulasi ya Pak ya. Regulasi tapi dan juga membangun tadi grid. Baik. Ada satu hal yang penting, namanya BESS ya, Battery Energy Storage System. Nah ini harus dipikirkan sejak sekarang. Kenapa? Karena ujung dari segala ujung salah satunya nanti kita sangat tergantung dari kemampuan kita menyediakan baterai atau energy storage system. Di mana dalam hal mestinya Indonesia menjadi pusat industri baterai. Kenapa? Karena komponen-komponen energy storage itu ada di kita. Hampir 80% itu asalnya dari nikel, ada dari kobalt dan juga ada lithium. Memang kita tidak punya lithium. Ya, saya kira itu harus menjadi fokus kita karena ujung dari segala ujung ketika energi fosil yang kita sekarang masih mendominasi kurang lebih 86% ini nanti akan terus-menerus menjadi persoalan baik persoalan ekonomi maupun persoalan lingkungan.